tidak ada, kita tunggu. Coba bayangkan, begitu Nabi perhatian, peduli dengan sahabatnya. Ya tentu menunggu tidak terlalu lama ya, sekedar menunggu yang wajar. Setelah ditunggu tidak juga, kata Nabi, ayolah. Tapi ingat ya, nanti setelah sholat kita datang berkunjung ke rumah Sya'ban. Ada apa sebetulnya dengan dia? Memang betul Bapak Ibu, setelah selesai sholat, Nabi juga melihat ke kanan, tidak dilihatkan ada Sya'ban di situ. Setelah selesai sholat Bapak Ibu, ini cerita orang yang masuk surga tanpa hisab ya, termasuk yang gerakan subuh berjamaah ini. Amin. Lantas Nabi pergi ke rumah Sya'ban. Rupanya rumah Sya'ban paling ujung. Nabi berjalan, ulun sampai lagi itu Nabi. Nabi berjalan sampai di umur terpencil jauh. Di sanalah rumah Sya'ban itu, Pak. Lantas Nabi mengetok pintunya. Terdengarlah orang yang menangis kecil di rumah itu. Rupanya Sya'ban telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal sebelum subuh tadi. Wahai Rasulullah, engkaulah yang pertama datang ke sini. Kenapa Nabi datang? Kira-kira kenapa datang, Pak? Karena dia mewiridkan salat berjamaah. Kalau kita berikan salat jamaah, kalau ada kawan yang tak datang pasti awak tanyakan. Tapi kalau tak pernah datang, biasa tu nyonya. Biasalahnya. Dah 3 hari meninggal di kebun, Pak. Nak jenguk orang lah berulik. Ada orang tu. Dia tak biasa datang berjamaah. Anaknya pun tak tahu ke mana adanya. Tapi Sya'ban siapa yang menjenguk? Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas istrinya bertanya, dan beberapa hal pertanyaan yang disampaikan oleh istri Sya'ban kepada Nabi. Ya Rasulullah, tadi Sya'ban ini berkata, di dalam tak sadarnya, tapi dia berkata, kenapa yang tak aku lakukan yang lebih jauh lagi? Kenapa tidak yang bagus? Kenapa tak semuanya? Kenapa tak lebih jauh? Kenapa tak yang lebih bagus? Kenapa tak lebih semuanya? Tanya kepada Rasul, ya Rasul, saya tak tahu jawaban ini. Dia berkata di saat dia mau meninggal, dalam sakaratul maut, kenapa tak lebih jauh? Kenapa tak yang lebih bagus? Kenapa tak semuanya? Lantas malaikat datang memberitahu kepada Nabi ilhamnya, ya istri Sya'ban, ucapan itu adalah ucapan penyesalan, bahwa dia melihat pahala langkahnya dari rumah ke masjid, walaupun pada waktu itu orang mengatakan jauh, karena dia melihat langkah itu pahalanya besar, dia menyesal kenapa rumahnya tak lebih jauh lagi. Kok tontu deh dan sekali-sekali pahalanya tambah jauh oleh katanya. Kalau awak berapa? Kalau jauh dapat alasan, tidak ke masuk haji, dia angin, dia hujan, dia ponek. Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tak yang baru? Rupanya pada suatu hari Sya'ban berangkat dari rumah ke masjid, sampai di luar dia merasakan sangat dingin, sehingga dia kembali ke rumah. Dia tadi sudah pakai jaket nih, balik lagi ke rumah tambah jaket satu lagi karena dingin. Sampai di tengah jalan dia ketemu kawannya menggigil kedinginan karena kemiskinan, tidak punya jaket. Bapak Ibu, kalau dinginnya di Madinah, di Mekah itu Pak 5 derajat, artinya sudah mendekati kepada salju ya, apalagi di bulan Desember. Kalau kita Indonesia ini alhamdulillah nih, pagi pun tak sejuk kali ya, segar. Lantas di tengah jalan ketemu sama kawannya yang tidak punya jaket. Dia buka jaket yang di luar, dia kasihkan sama kawannya. Dia bangga, dia sudah bisa bantu, bahwa dia memberikan jaket sama kawannya. Yang baru yang mana? Di dalam. Yang usang di luar. Karena tadi bawa yang baru, yang usang itu penambah aja. Lantas dia berikan yang usang. Allah tampakkan sebelum dia meninggal pahala dia memberikan itu, nyesal dia kenapa tidak yang baru dikasihkan.
Kalau kita bagi barang ke kawan yang baru tenan lamo. Kalau pe keladang mau mentimun dan elok dijual nan bungkuk dia ke kawan. Padahal untuk disimpan itu Pak ya. Saban pun menyesal dia, walaupun dia sudah memberikan, dia menyesal. Kenapa tak yang baru? 1, 2 ya. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, kenapa tak semuanya? Pada satu hari Sa'ban makan, ada sepotong roti. Datanglah si miskin mengatakan, Pak Sa'ban, oh lu udah makan le Pak Sa'ban. Dikoreknya roti tadi, dia separuh makan separuh. Kan logika wajar ya. Awak makan, kira apa agi kosodonya atau bagi? Atau tidak diagi ya? Secara logika, secara akal kita tentu berbagi ya. Aku makan. Begitu besarnya pahala yang diberikan yang diterima oleh Sya'ban karena dia berbagi tadi, dia menyesal kenapa tak semuanya saya bagikan. Subhanallah. Inilah bapak-bapak yang berbahagia. Orang yang beriman tuh harus membuktikan amalnya, ketakwaannya, sehingga nanti di akhirat dakhalal jannah bighairi hisab.